Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berbenah diri, kesempatan untuk menebar kebaikan, dan kesempatan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Pemirsa yang berbahagia, kali ini akan saya sampaikan tentang cahaya dan kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 123. Awaman kana maitan, apakah dan orang, karena ada ya orang maitan mati, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dzulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati yang telah dihidupkan oleh Allah dan Allah telah menjadikan baginya cahaya, kemudian dia berjalan di tengah cahaya itu, di tengah-tengah manusia, dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan dan tiadalah dia dapat keluar dari kegelapan itu. Allah memberikan kejelasan tentang nurun, cahaya. Kalau kita pikir, kita ketahui cahaya itu adalah merupakan penerang bagi kita. Artinya orang yang berjalan di atas cahaya maka tidak akan mudah menabrak-nabrak. Di depannya ada meja, tidak mungkin ditabrak. Dan cahaya itu hanya satu, agar kita tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah. Maka cahaya itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu kasih sayang Allah. Cahaya itu merupakan hal yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi untuk memperoleh cahaya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita terang, pikiran kita terang, tindakan kita terang, karena berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak mendapatkan bimbingan Allah, maka cahaya itu tidak mungkin ada dalam diri kita. Orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan, dan kegelapan ini banyak. Kalau cahaya itu dari Allah, kalau kegelapan itu dari mana saja. Maknanya kemaksiatan, kejahatan itu akan dapat kita lakukan dengan apa saja. Dengan lisan kita, dengan sifat kita, dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, dan sebagainya. Jadi yang menimbulkan kejelekan-kejelekan itu banyak sekali. Tetapi kalau kita menuju cahaya hanya satu, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan kaget bila seseorang itu
telah terbiasa berbuat jahat, semakin hari semakin banyak kejahatan yang dilakukan, maka dia tidak akan mampu keluar dari kegelapan itu, dari kejahatan itu, karena dia tidak mendapatkan cahaya. Jika orang-orang yang telah berbuat kegelapan yang banyak itu dapat cahaya, tentu dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, Allah menjelaskan, kadzalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian itulah orang-orang kafir dihiasi dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak akan terasa bagi orang-orang yang mempunyai sifat kafir, bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita serap agar kita sebagai orang Islam itu tidak berbuat, tidak memiliki sifat-sifat orang kafir yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah maka menggapai suatu cahaya, suatu keniscayaan bagi kita, harus mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan apa itu? Dengan amal soleh yang tentu sangat diridhai oleh Allah dan memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan cahaya Allah, nur dari Allah, dan kita tidak mudah menyimpang, tergoda oleh keduniaan yang membawa kesesatan. Semoga dengan cahaya Allah kita dapat melakukan kehidupan ini berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan demikian kajian yang dapat saya sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 122. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.